Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini edisinya spesial banget, guys. Ini kita kolaborasi dengan tim dari Milangkori, jalan-jalan khusus yang lokal. Jadi, ini wisatanya nggak akan seperti tempat wisata yang umum, ya. Tapi hari ini baru satu spot. Dan di belakang saya tuh, saya kayak nemu harta karun di sini. Itu gedung yang ada ujungnya atas itu. Ini gedung yang sudah usianya 1 abad lebih, ya. Kalau kita lihat ke sini, kita bisa ngelihat, wah kayak merinding lah. Ubinnya masih asli 1 abad, Ethernitnya masih asli, jendelanya, dan kita bisa ngelihat gimana desain Belanda itu sampai sekarang tanpa AC itu bisa dingin, aliran udaranya lancar, ya. Lalu gedung ini adalah gedung pertama yang ada di Kabupaten Purworejo yang dialiri listrik, ya. Jadi ini akan sangat menarik. Saya nggak boleh cerita banyak karena nek tak cerita ini Anda nggak ikut turnya, ya. Yang penting mulai sekarang Purworejo, Kutoarjo akan jadi tujuan wisata, terutama bagi Anda penggemar sejarah, kota tua, dan pernak-perniknya lah, ya. Selamat datang di wisata Heritage on Wheel. Bareng sama Dodge, kita akan muter-muter Purworejo, Kutoarjo, tempat-tempat bersejarah. Anda akan banyak dapat cerita yang nggak tahu dulunya seperti itu. Bahkan beberapa cerita sejarah, tidak semua penjajah itu ya jelek, gitu loh. Kadang-kadang kita pun dijajah sama bangsa sendiri. Menarik. Ikutin terus episode kali ini. Nah, ini saya ada di dalam salah satu sudut asrama, ya. Dulunya ini asrama, ya. Jadi yang pernah sekolah di sini kayak Bapak Oto Iskandar Dinata, kemudian kakeknya Pak Sandiaga Uno, ayahnya Pak Wardiman Joyonegoro. Anda tahu Pak Wardiman Joyonegoro Menteri Pendidikan tahun berapa? Nah, coba cek, ya. Bayangkan mereka tinggal dan belajar di sini. Dan orang-orang ini termasuk yang membentuk sejarah negara kita. Jadi ini salah satu tempat bersejarah lah di Indonesia, dan itu ada di Purworejo, nggak ada di tempat lain. Karena ini dulu adalah sekolah tinggi guru pertama di Hindia Belanda. Guys, turnya ini ternyata cukup lengkap banget malahan. Dapat souvenir gitu. Wah, kipas-kipas. Karena ini AC-nya angin cendela. Angin cepoi-cepoi. Terus kita akan unboxing ini, gitu. Unboxing sangu. Oh, coba isinya apa aja. Nah, ini jajanan pasar. Coba jajanan pasar yang mungkin sudah jarang Anda temui itu. Nih, satu apa ini? Ini apa ya? Rapi kayaknya. Coba tebak apa ini? Aku nebak rangin nih. Kita lihat ya. Deng dereng. Oh, bukan. Ini apa ya sih? Kayak serabi ngono bukan sih, Pak? Ini kayak rangin, ini ada kelapanya. Oh, iki wingko babat ya. Tenan toh, wingko babat. Tapi asli buatan lokal ya. Ini wingko babat. Terus yang ini apa ya? Enggak tahu. Combro ini paling. Coba kita lihat ya, kalau combro itu isinya apa? Tempe kan? Oncom dijeruk. Bener toh? Oh, bener saudara-saudara.
Iki suwi-suwi channel kuliner ya. Yang ini udah jelas. Ketan serundeng ini, ya. Serundeng ini kelapa yang dimasak coklat gini pakai gula, manis dia. Nah, ini mumpung di sini. Ini banyak yang belum ngerti cara makannya loh, Pak. Makanya aku mau mengulas ini. Ini makanan yang unik. Dan ini adalah salah satu kecanggihan orang teknik zaman dulu. Ini nggak cuma masalah kuliner, ini masalah teknik. Anda ngelihat ini bungkusnya melingkar-lingkar. Ini dari janur, ya. Nah, kalau orang nggak tahu, orang kota biasanya makannya dikoncek, dikupas dia. Dikoncek itu dikupas, ya. Itu bukan orang teknik. Kalau orang teknik, ini dipegang ujungnya, ya toh, dipegang ujungnya. Ini buntutnya ini gunanya untuk nyodok. Dicelok ini loh, diplotot kayak gini. Nah, keluar ya. Ya toh. Dimakan. Habis itu enggak perlu dikupas lagi. Dorong lagi, keluar lagi. Dimplok lagi. Ya. Terus sampai bisa habis. Nah, ini salah satu keajaiban teknik zaman dulu. Nah, ini sampai habis. Gitu. Jadi kalau makan celorot dikupas pasti wong kutho. Dan bukan orang teknik. Benar, kita foto pakai. Oke, ini kita sekarang ada di alun-alun Purworejo ya. Dan ini salah satu isinya, saya ceritain sedikit. Alun-alun ini yang terbesar di Jawa Tengah. Ya. Kalau di Jawa katanya setelah Ngawi. Artinya apa? Ini lapangan yang memang ada dari dulu. Dan ini termasuk dalam satu tatanan pemerintahan ya. Kalau Simpang 5 enggak. Simpang 5 Semarang enggak termasuk. Ya, karena itu bukan alun-alun. Enggak ada pemerintahnya di situ. Kalau ini di sana itu dulu rumahnya residen Belanda, ya. Di sini rumahnya bupati. Jadi zaman dulu itu bisa dibilang di daerah-daerah itu indirect kolonialisme. Artinya bupati tetap merintah, tapi yang penting ada residen yang ngontrol. Ya. Ada masjid di sebelah barat, ya. Kemudian di alun-alun ini, Bung Tomo pernah rapat di sini, ya, tahun 1948 setelah kemerdekaan untuk menggalang spirit tetap mempertahankan NKRI, ada di sini. Dan waktu Ratu Wilhelmina dinobatkan di Belanda, di sini juga ada upacara dan termasuk menggelar rampokan macan. Anda tahu seperti apa itu? Ini kalau Anda dengar, bangsa kita ini nggak kalah sakti emang sama yang luar. Itu kayak gladiator, tahu? Nah, tarung sama banteng. Kalau yang ini kita tarung sama macan. Hal seperti ini Anda nggak akan dapat di buku sejarah, nggak akan dapat di kelas, dan ini ada di sini. Ya, ini cuma satu bagian dari cerita-cerita yang sangat menarik yang bisa kita dengar. Belum kalau Anda menyusuri sendiri, karena Anda tadi waktu misalkan melihat gedung yang sudah 1 abad, mau nggak mau di beberapa tempat Anda akan merasakan sensasi yang berbeda, ya. Apalagi kalau Anda punya kekuatan Indihome. Indigo. Nah, itu akan sangat terasa sinyalnya. Nah, Indihome sinyal ya. Pakai kabel, Pak. Oh, pakai kabel ya sekarang. Oke. Ini masih belum selesai. Lanjut terus. Yuk. Bentar, Pak, bentar. Ini masih ada yang bisa ditanyain nggak, Pak? Kira-kira buat sejarah. Masih banyak. Karena salah satunya ya, ini kan tadi di sana masjid. Tapi ternyata orang Eropa pun membawa konsep negara Eropa ke sini. Di sini dibangun gerejanya.
Memang kalau di Eropa sana biasanya gereja, lalu di depannya itu ada lapangan untuk bisa pasar, bisa tempat-tempat pertemuan sosial maupun kegiatan ekonomi. Gitu. Wes kayak sejarawan tuh aku tuh. Padahal gak entes krungu loh. Coba kalau kalian seharian ikut, waduh bisa ceritanya macem-macem sampai anak cucu. Yuk, ikut lanjut. Oke, nah ini kita udah sampai di tempat makannya. Ini warung di tepi Sungai Bogowonto. Ini pun sudah sangat menarik ya. Kita jarang sekali sekarang lihat tempat makan di pinggiran sungai. Dan Sungai Bogowonto ini katanya tadi ceritanya sungai paling sakti di Purworejo. Karena dari kata-kata begawan, ya kan. Nah, memang banyak kehidupan dari pinggir sungai. Ini termasuk yang juga bisa jadi bahan cerita. Ya, ini Sungai Bogowonto ngalir. Nah itu bisa dilihat itu juga tergerus, ada lapisan-lapisan tanahnya. Tentunya sangat menarik ya buat yang suka pecinta alam atau ya yang mempelajari tentang hal itu. Nah sekarang karena tempat makan, kita lihat makanannya. Ini cuglu, enak banget gitu, buat ngerokok, nongkrong, ngobrol. Makanannya khas banget. Jadi ini pawonnya di sini, ya toh. Digoreng langsung sajikan ke sini, ya. Ini makanan Anda tidak akan ketemu di kota, ya. Ini mangut beong. Ini mangut beong. Ini belut juga mangut ya. Ini kayaknya spesialis mangut ini. Ini belut, lele. Ini tadi isinya apa ini yang ini? Udah habis. Oh, ini gurame, udah habis. Ini beong goreng. Nah, ini kayak wader tapi udah lebih besar, ya toh. Gorengan. Nasi kucing. Nah, yang saya seneng tadi saya makannya apa? Ini. Ini bukan lodeh biasa. Kalau Anda mungkin taunya sayur lodeh itu pakai gori, ya toh. Yang ini kita lihat. Nih. Ini jantung pisang. Nah, kalau saya dulu jantung pisang ya buat pasaran, buat mainan dipotong-potong atau dibuat kapal-kapalan. Tapi ini bisa buat lodeh ya. Dan makan-makanan desa yang lain. Minumannya beras kencur, kunir asem. Nanti duduk di lincak, di apa? Lincak. Bentar. Risban ya. Ini risban namanya, ya toh. Nek lincak itu dari bambu. Itu kayak gini lah, pokoknya enak untuk menikmati tempat ini ya. Dan ini include di dalam tur Milangkori ini yang kita jalani hari ini. Sip, makan dulu. Makan cuy. Nah, udah duduk, udah minum ya toh. Saya minumnya kunir asem. Ini beras kencur, es beras kencur. Ya. Nah, ini Pak Sigit ini apa ya? Foundernya ya, Pak? Ya. Milangkori ya, Pak? Milangkori itu. Konsepnya Milangkori itu sebenarnya awalnya gimana, Pak? Milangkori itu dari artinya adalah menghitung pintu. Milang itu menghitung, kori itu pintu. Lengkapnya Jajadiso Milangkori. Itu ungkapan bahasa Jawa. Betul. Bahwa kalau kita pergi itu harus membuka pintu-pintu pengetahuan, pintu wawasan dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak sekedar dolan. Itu yang kemudian mau diangkat oleh Milangkori sebagai sebuah konsep wisata. Kita dari awal ingin mengembangkan bahwa wisata itu bisa juga kok mencerahkan, memberi wawasan, membuat kita menjadi berkualitas. Karena itulah kita mengembangkan wisata berbasis konten, ada budaya, ada alam, ada sejarah yang sudah kita kembangkan di Banyumas, Cilacap, Kebumen sebagai basis kita. Dan saat ini kita lagi jatuh cinta ini dengan Purworejo. Nah, kita mau kembangkan Purworejo juga. Oke. Jadi konsepnya Milangkori itu Anda nanti bisa cari di medsos ya. Medsosnya kita akan pasang di sini juga ya, Pak. Oke, ya. Ada Facebook sama Instagram. Website juga ada ya. Nanti kita akan pasang di sini. Itu banyak. Anda mau jalan kemana? Pegunungan Kars, yang suka bebatuan, ya. Yang suka kerajinan juga bisa. Temanya apa aja, Pak?
Kita punya tema Nusa Kambangan, masuk ke hutan, kemudian kita ke benteng-benteng yang kalau kita nonton film Indiana Jones, kita kan masuk ke suasana seperti itu. Lewat salah satu paketnya. Kita juga ke kota, jelajah kota. Jadi kita masuk ke kota-kota, belajar atau mengunjungi toko-toko legendaris. Itu aja menarik loh. Toko-toko legendaris di kota itu. Kemudian kita punya kerajinan, tema kerajinan lokal, dan seni juga kita masukkan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jajah desa Milangkori, menghitung pintu, menjelajah desa, menghitung pintu, dan membuka pintu-pintu pengetahuan. Dan saya bilang sekarang ini juga pintu perekonomian. Akhirnya ya, harus wisata yang baik adalah wisata yang memberdayakan. Ya. Nah, ini saya konsepnya sangat setuju dengan Pak Sigit. Makanya saya support untuk yang di Purworejo. Pak Sigit datang dengan konsep heritage on wheel, pakai mobilnya juga kuno, ya kan? Dan ada kisah-kisahnya di balik itu. Dan kisah-kisah ini banyak yang luput dari rekaman sejarah tulis, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kadang-kadang terutama kita sebagai pemilik kota itu abai. Bukan abai mungkin, tapi jarang yang mengenalkan, jarang yang menggali. Dan salah satu heritage trip yang kita lakukan di kota-kota termasuk di Purworejo ini, salah satu tujuan pentingnya adalah membuat warga bangga dengan kotanya. Kita sudah ngalami tadi meskipun baru ngicipi bagaimana Pak Tony dan teman-teman yang lain lalu jadi terperangah. Oh, jebol kotaku keren ya. Ternyata aku punya banyak hal yang membanggakan. Itu salah satu tujuan wisata kita. Ini baru setengah hari, kita break makan siang. Ini baru Purworejo. Nanti Kutoarjo, wah, pastinya bikin lebih bangga lagi, ya. Jadi saat ini kita akan menikmati makan siang. Terima kasih banyak Pak Sigit, ini saya diajak Milangkori. Sama-sama, terima kasih juga untuk support yang hebatnya, begitu menguatkan, encouraging ini support yang kita terima. Karena saya pengennya gini Pak, nanti kita akan bikin Jawa Tengah ini, ya toh, jadi memang tujuan wisata. Ya. Kayak selama ini kan Kutoarjo cuma jadi tempat lewat atau kota transit, yaitu orang turun di kereta api mau ke Temanggung, Magelang, Wonosobo, turunnya di Kutoarjo. Ya cuma untuk turun gitu loh. Tapi saya berharap dengan kolaborasinya kita ini, orang dari Jakarta mau memang main ke Cilacap untuk belajar, oh ini ada sejarah, ada kerajinan, ada industri kuno, atau ya sesuatu yang legend lah di kota-kota itu. Ya kan? Saya optimis itu. Ya, dan saya juga yakin ini akan terjadi karena dari pandemi ini kita ngelihat kekuatan lokal itu harus dibina dan diperkuat sehingga orang-orang lokal ini juga saling berkunjung. Nggak cuma kita ini mau ke Bali atau mau ke objek-objek wisata yang udah terkenal, tapi saya yakin penggemar sejarah akan seneng banget ketemu Milangkori ini, Pak. Dan salah satu prinsip yang kita buat adalah Milangkori tidak pernah lalu berusaha menggantikan komunitas lokal. Jadi kita organizing, kita susun kemasannya, packagingnya kita yang ngurusi. Tapi ketika kita berbicara tentang konten, selalu melibatkan teman-teman komunitas lokal. Di Purworejo kita punya teman Kopi Kola, komunitas pecinta kota lama, lalu bahkan sampai ke snack, sampai ke makanan, semua kita menggunakan konsep-konsep lokal yang kita pakai. Itu ikuti terus dan saya akan melihat-lihat ini tempat makannya seperti apa, lingkungan seperti apa. Ikutin terus tur kali ini. Pak Tony, ini gimana Pak? Hah? Gimana? Kok saya baru tahu ada ini? Ya makanya aku ya wong Kutoarjo baru tahu ada ini. Padahal cuma belakang garasi ya Pak? Lurak toh garasi ini cek nang kono. Ya maksudnya wilayah belakang garasi lah.
Ini kalau mau masuk harus laku dodok dulu, karena ini dulu rumahnya pejabat katanya. Ya, persiapan semua. Ayo, balapan. Oke, kita akan lomba jalan dodok dari sini ke sana, ya. Dodok. Dodok. Kayak ini kenduren nang desa. Sik, Pak Tony malah kayak kodok. Ini kejujur, setelah itu coba. Ini dari Kirtan. Bentar, ada yang belum siap. A few moments later. Coba. Bayangke, mes setor duit kok disekso. Ya. Rumah ini usianya udah 200 tahun, ya, udah dari tahun 1800-an. Dan itu di situ ada pusaka yang masih ada kodamnya. Jadi jangan megang-megang. Takut nempel ya Pak kodamnya. Kan takut nempel. Lah nek begitu mbok cekel ora iso metu kowe piye ya? Gitu. Oke YouTuber, kali ini sudah selesai tur kita sehari. Jam 3, harusnya jam 2 udah selesai. Tapi yang cerita seneng cerita, yang diceritani seneng tanya-tanya, dan banyak sekali fakta sejarah. Nggak tahu fakta atau mitos lah yang terungkap. Jadi ini satu hal yang sangat menarik buat saya sendiri, sangat seneng. Saya memandang Purworejo, Kutoarjo sekarang dengan kacamata yang berbeda. Dan saya bangga jadi orang Kutoarjo, Purworejo sini. Ya. Jadi saya akan ngundang Anda untuk merasakan sendiri pengalaman ini, naik Sumber Alam. Nanti kalau ada tur dari Milangkori, dimanapun kita akan bantu posting di medsos kami, lalu Anda bisa jalan sebelumnya, naik Sumber Alam, ikut tur, sorenya bisa langsung pulang lagi. Karena ini waktunya masih nyandak, nanti keberangkatan jam 4, jam setengah 5. Ya. Jadi tetap kolaborasi dan inovasi menghadapi pandemi, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.